Setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian, suatu peristiwa yang menyisakan banyak tanya dan misteri. Meskipun keberadaan kehidupan setelah mati tetap menjadi subjek perdebatan dan kepercayaan personal, banyak budaya dan agama memiliki pandangan berbeda mengenai apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian telah menjadi misteri abadi yang membayangi umat manusia sejak zaman dahulu. Rasa ingin tahu yang mendalam tentang nasib kita setelah meninggalkan dunia fana ini telah melahirkan beragam teori, dari filsafat kuno hingga spekulasi ilmiah terkini. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi menuju suatu bentuk eksistensi yang berbeda. Kematian adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak terhindarkan. Setiap orang pasti akan menghadapi perpisahan dengan dunia ini. Meskipun kita sering mendengar berbagai hal tentang kehidupan setelah mati, namun masih banyak pertanyaan yang menggelayuti pikiran mengenai apa yang terjadi pada tubuh dan ruh setelah kepergian seseorang. Dalam ajaran Islam, ada banyak hal yang diyakini terjadi pada seseorang setelah meninggal, dan periode 7 hari pertama memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan ruh menuju alam berikutnya. Ada yang memandangnya sebagai waktu penuh misteri yang harus dihormati, ada pula yang melihatnya sebagai waktu untuk meresapi kehilangan dan berdoa bagi mereka yang telah meninggal. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi selama 7 hari pertama setelah kematian seseorang? Penyambutan ruh di alam barzah. Saat pencabutan ruh ini terjadi, ada perbedaan tentang para malaikat pencabut nyawa lakukan. Hal ini tentu melihat dari amal dan ibadah masing-masing manusia. Kepada orang yang beriman, para malaikat akan turun dari langit dan wajah para malaikat ini putih bagai matahari. Mereka akan membawa kain kafan dan tandu dari surga. Sementara bagi orang kafir, wajah para malaikat ini akan berwarna hitam dan mereka membawa kain dan tandu yang berasal dari api neraka. Bagi orang yang beriman, ketika ruh mereka tercabut, maka akan terasa lancar seperti air yang keluar dari dalam mulut meskipun tetap terasa sakit. Namun bagi orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan prosesnya seperti mencabut bulu domba yang basah, berat. Akibat saking kerasnya tarikan yang malaikat pencabut nyawa lakukan, seluruh urat akan putus dan setiap otot yang ada pada tubuh akan pecah. Masa pertama yang akan kita alami yaitu penyambutan ruh yang ada di alam barzah. Sebelum melalui berbagai masa di alam barzah, pertama-tama ruh akan merasakan suasana alam barzah, termasuk kedatangan malaikat yang akan menanyainya tentang keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba, apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan sahabat-sahabatnya telah berpaling pergi, maka ia benar-benar mendengar suara langkah sandal mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa ruh masih bisa merasakan kehadiran orang-orang yang mengantarnya hingga ke liang lahat. Suara tangisan ataupun doa-doa dari orang terdekat masih bisa terdengar oleh jasad. Kemudian ruh akan memasuki alam barzah, tempat penantian sebelum hari kiamat. Dalam hadis lain, terdapat penjelasan tentang datangnya malaikat yang hendak menanyakan beberapa pertanyaan di alam barzah. Malaikat tersebut ada dua yang bernama Munkar dan Nakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua malaikat akan mendatangi mayit di kuburnya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jika ia beriman, ia akan menjawab dengan benar. Jika tidak beriman, ia akan kebingungan dan mendapatkan siksa. Proses ini menjadi ujian pertama yang akan ruh kita alami setelah kematian dan begitu krusial, sebab ruh akan menghadapi pertanyaan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keyakinan serta amal perbuatannya di dunia. Amal perbuatan seseorang akan menentukan kondisi ruhnya di alam kubur. Jika amalnya baik, maka kuburnya akan Allah perluas dan terang penuh cahaya. Sebaliknya, jika amalnya buruk, ia akan merasakan siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Semua proses di atas yang terdiri atas proses penyambutan ruh, pertanyaan di alam kubur, dan pengaruh amal perbuatan akan sangat menentukan kondisi seseorang di alam barzah. Maka patut bersyukur apabila kita semua senantiasa Allah berikan hidayah dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan kebaikan. Dalam urusan akhirat atau hari akhir, maka tiap umat harus mencari yang paling utama, paling tinggi, dan paling sempurna. Orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak mengingat kematian, maka ia adalah orang yang paling baik persiapannya dalam menjemput kematian. Mengingat kehidupan setelah kematian telah menjadi kebiasaan,
baik bagi Nabi maupun para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti untuk mengingatkan tentang adanya surga dan neraka. Bahkan saking seringnya hari akhir ini menjadi perbincangan dalam majelis, para sahabat bahkan menganggap kehadiran surga dan neraka ini seperti kasat mata. Mereka mampu melihat di depan mata kepala mereka meski hal ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang serakah akan terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Bagaimana mereka bisa menikmati hidup di dunia fana yang sementara ini dengan penuh kesenangan? Mereka tidak akan pernah berpikir bagaimana jika mereka nanti mati. Dalam surat Ar-Rum ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka orang kafir hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kehidupan setelah kematian sejatinya mulai dari sesaat setelah ruh manusia berpisah dari jasadnya dan terangkat ke langit lalu kembali lagi ke alam barzah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seseorang yang asing, atau seorang musafir. Nabi selalu memberikan pesan kepada sahabat untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang dipunya selama di dunia dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam urusan agama. Kematian sejatinya adalah pembeda antara dunia fana ini dengan dunia yang akan datang dan akan hidup selama-lamanya. Kematian adalah pemisah antara waktu untuk beramal dan waktu untuk ganjaran atas amal, serta pemisah antara waktu pengumpulan amal dan perhitungan atas amal yang sudah dikumpulkan. Setelah kematian datang, tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan alasannya dalam berperilaku selama hidup di dunia. Ia akan menanggung segala dosa maupun pahala yang dikumpulkan selama masa hidupnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan mati. Bahkan Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya tiap-tiap manusia berada dalam bahaya karena tidak tahu kapan akan mati. Kematian tidak membedakan mana anak-anak dan mana yang tua, pun tidak membedakan mana yang sakit kronis dan parah dengan yang sehat walafiat. Dalam HR Al-Hakim dan Bukhari, disebutkan bahwa Rasul pernah bersabda, sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Orang yang sudah meninggal sejatinya tidak dapat melakukan aktivitas layaknya orang yang masih hidup. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Az-Zumar 42. Hamba yang beriman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Mereka mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan pintu surga, dilapangkan kuburnya, mendapatkan teman baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dan aroma yang baik. Diriwayatkan dari Abu Nuaim dalam Hilyat Al-Auliya, Ibnu Munabbih pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangun sebuah rumah di langit ketujuh yang disebut Al-Baido. Di rumah itulah ruh orang-orang mukmin berkumpul. Jika ada penduduk dunia yang meninggal dunia, ruh-ruh itu pasti akan menyambutnya dan bertanya kepadanya tentang kabar dunia. Sebagaimana seorang perantau bertanya tentang keluarganya apabila ia kembali kepada mereka. Alam kubur akan menjadi persinggahan pertama bagi ruh yang telah tercabut dari jasadnya. Siapa yang selamat dalam kubur maka setelahnya kehidupan di akhirat akan lebih mudah. Namun bagi siapapun yang bersusah-susah dalam menjalani kehidupan di alam kubur, maka seterusnya ia tidak akan pernah tenang. Surga Allah ciptakan untuk umatnya yang beramal saleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali dan penuh dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan di dunia. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk teguh dalam iman dan menerima kita dengan rahmat-Nya di saat kehidupan dunia ini berakhir. Sebagai penutup, admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menonton sampai akhir. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian.
Segala kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya yang sebagai manusia biasa. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.